Oke teman-teman, kita kedatangan racking merah ya. Ini minta di overhaul, langsung kita eksekusi teman-teman ya. Kita cek kerusakannya itu parah banget ya. Engkol selah jebol, mur magnet jebol, mur gigi primer jebol, dan crankcase-nya jebol ya. Headnya juga jebol di bagian drat busi. Rasio pun rontok teman-teman, banyak sekali yang rontok. Bearing-bearingnya juga ya. Terus kelistrikannya juga kacau, membrannya kacau, banyak banget teman-teman ini kasusnya. Nah, kita eksekusi, kita bawa ke tukang bubut ya, crankcase-nya, dan kita bakal ganti ya block headnya itu pakai head 125 jet. Nah, malamnya kita eksekusi di bagian kelistrikan dulu teman-teman. Dimulai dari nol ya, dari bagian spool ini teman-teman. Spool pengapian, spool pusher, dan lampu teman-teman. Ini bareng asisten saya namanya Mas Faja. Ini kita lagi mengeksekusikan kelistrikan teman-teman. Inilah videonya. Oke bosku, ini kita sedang apa pak mekanik? Membetulkan kelistrikan. Aduh, Langsung gabut. kelistrikan lampu, terus kelistrikan spool ya. Ini tadinya spool tidak ada pulsernya bosku tuh. Ya. Ini spoolnya juga udah lemah ini. Ini nggak ada pulser bosku. Gimana pak mekanik? Kondisikan tolong. Ini ajaib. CDI-nya coba di review ini nih, yang ini nih. Yang tadinya itu CDI-nya. CDI-nya mantap jiwa. Itu bukan punya racking ya bosku. Punya apa pak mekanik? Nggak tahu ini punya siapa. Nih, terus diganti yang mana nih? Ganti yang merah merona. Mantap ya pak mekanik. Mantap. Itu kabel-kabelnya juga gimana itu pak mekanik? Dahsyat. 1 senti nyambung, 1 senti nyambung. Ini nih yang kiprok coba itu 1 cm nyambung lihat. Itu merah kuning hijau kayak bendera reggae. Aduh, ini gimana ini? Kacau. Oke teman-teman, setelah kita mengatur kelistrikan ya, kita ini mengatur rasio kompresi dan arah portingan yang jelas ya teman-teman, seperti arah transfer, arah exhaustnya, terus arah boost pot ya teman-teman. Headnya itu kita pakai 125 jet, sudah ketemu rasio kompresinya teman-teman di oversize 75 teman-teman ini ya. Kita pakai head 125 jet aftermarket ya, yang harga dana pelajar ini teman-teman. Kita juga di bagian blok kita ganti baut tanamnya seperti baut exhaust ya, terus baut headnya kita ganti teman-teman ya. Sembari kita nungguin bak crankcase ya di tukang bubut. Nah ini sudah pengelasan teman-teman. Setelah pengelasan itu kita dimiling teman-teman. Ini saking panasnya dengan las-lasan ya, ini harus dimiling teman-teman. Jadi dikepras lagi di bagian sebelah kanan. Karena apa? Itu melentang teman-teman. Saya dibantu ini sama G2 Tech ya, dari Mas Gugun ya. Nah ini Mas Gugun sangat presisi sekali, sangat rata sekali ini ngeprasnya. Kita pakai ukuran derajat teman-teman. Kita udah di 0 derajat lalu kita kepras teman-teman. Nah inilah videonya. Setelah kita pembubutan langsung ya, crankcase sudah sehat ya, kita langsung perakitan di bagian bearing ya teman-teman. Kita pakai bearing yang premiuman saja ini teman-teman. Karena apa? Ini buat pakai harian teman-teman. Harian ya, wajar lah ini, kita bukan pakai buat balap ya teman-teman. Kita prosesnya itu memasangnya itu memakai sistem pemanasan teman-teman ini. Oke teman-teman, baraking langsung pasang bearing crook asnya teman-teman ya. Kita memakai bearing yang standarnya crook as lah ya teman-teman. Jangan bearing roda itu dimasukin di dalam crook as teman-teman, itu nggak baik teman-teman. Kita prosesnya itu memakai pemanasan perakitannya teman-teman ya, memakai flame gun. Nah setelah kita perakitan teman-teman, ini saya mengecek ya crook asnya sudah kencang belum ini si stangnya teman-teman.
Stangnya itu alhamdulillah space-nya itu tidak banyak ya teman-teman. Kita memakai stang produk dari NPP ya. Sangat kuat sih menurut saya. Saya juga lagi melihat nih bagian pengecekan di bearing crew asnya apakah loncer atau sejajar atau gimana ya. Ternyata sangat smooth sekali. Enak teman-teman. Ya. Jangan lupa olinya juga motul ya teman-teman. Nah, ini saya lagi nyiapin alat-alat teman-teman. Banyak yang harus kita siapkan seperti obeng ketok, kunci-kunci ya, banyak sekali ya. Ini kalter juga kita sudah dilas nih bak kalternya yang tadinya jebol dengan engkol selah. Kita sudah pengelasan nih. Nah, kita juga lagi memikirkan perbautan nih teman-teman. Seperti baut magnet, terus ini rumah kopling yang kocak ya, karetnya kita ganti teman-teman. Ya banyak lah, monitoring itu banyak sekali teman-teman. Tidak sembarangan ini. Pokoknya Baraking Garage ini lagi pengumpulan spare partnya ini teman-teman. Banyak sekali yang harus kita pikirkan ya. Jangan asal merakitnya doang. Baut itu semua harus kencang semua ya. Nah, oke, kita lanjut perakitan kruk as ya dan rasio. Ini rasionya juga kita ganti ya, cari yang copotan lah ya. Bottom-bottomnya juga kita ganti yang copotan teman-teman. Kruk asnya sudah terpasang ya di motor, ini di mesin ya teman-teman. Nah, setelah kita perakitan, nah spool juga sudah kita pasang ya. Perbautan full crankcase-nya, baut crankcase-nya itu kita ganti teman-teman. Yang plusnya ya. Nih sama Mas Faja tuh. Aduh, Mas Faja katanya pusing banget melihat mesin seperti ini yang tadinya hancur, katanya ya. Sudah ganteng lagi ini mesin, sudah kita reset semaksimal mungkin teman-teman. Kita tidak sembarangan ya mereset mesin ini karena kita harus anti rembes lah ya. Ini Mas Faja aja udah pusing banget ini melihatnya. Oke teman-teman, setelah kita perakitan di bagian crankcase ya, udah tersusun rapi, udah disolder tuh, si bagian spoolnya juga ya, sil-sil udah terpasang semua. Kita cek, wah ternyata ini sudah padat sekali ya kompresi primernya ya, o-ring juga sudah masuk teman-teman. Kita tinggal angkat mesinnya ke motornya, terus juga memikirkan baut mounting teman-teman. Jangan lupa ya baut mounting itu perlu, karena tanpa baut mounting kita tidak bisa kencang gitu atau gimana ya, bergetar. Nih Mas Faja juga lagi menyiapkan baut mounting tuh teman-teman. Setelah kita menaikkan mesin sudah perakitan ya, kita menatakan kabel-kabel yang parah lah teman-teman, yang amburadul ya teman-teman. Nah, kita susunkan rapi nih kabelnya. Tadinya tidak ada kabel body ini teman-teman ya. Ini Mas Faja langsung merakit kabel-kabel body atau merilis kabel-kabel body ya agar tersusun rapih ya teman-teman. Biar apa? Biar enak dilihatnya dan tersusun rapi itu. Kita sudah nyala ya lampu depan, lampu belakang juga ya, riting juga kita nyalakan ya teman-teman tuh. Nah, ini kita dari nol ini teman-teman kelistrikan ya. CDI juga kita ganti ya pakai Rico Racing tuh. Soalnya buat budget-budget yang meminimalisirkan ya anggaran, biar apa, biar baru semua teman-teman. Soalnya CDI yang sebelumnya itu kacau, pakainya RC100, sekarang udah pakai R-King tapi makainya produk Rico ya teman-teman. Menurut saya sangat bagus lah teman-teman ini. Reset koplingnya enak sekali ini teman-teman ya, nyal ketemunya ya di Baraking Garage, nyal banget. Terus engkol selahnya sudah tidak ngelos lagi teman-teman, sudah sembuh ini teman-teman ya. Terus di bagian headnya juga sudah tidak rembes teman-teman, kita ganti semua dari murnya, baut tanamnya ya, terus manifold juga kita ganti. Lidah membran juga kita reset lagi ya, karena ori ini lidah membrannya ya. Tuh mesinnya sangat kering sekali ya teman-teman. Di bagian baut mounting juga kita ganti. Bagian baut kalter kanan kiri juga kita ganti. Mur blok pistonnya juga kita ganti. Dan exhaustnya juga kita ganti ya. Itu di bagian bautnya ya teman-teman tuh. Jadi mesin tuh tidak rembes teman-teman. Aman teman-teman. Yang tadinya tuh rembes kacau ini teman-teman.
Ya, ini banyak las-lasannya di bagian kalter kanan kirinya juga ya. Tapi kita rapi garapnya. Tuh, perbawatannya juga kita full semua. Itu kencang-kencang semua teman-teman. Inilah hasil riset mesin. Sangat-sangat sedap sekali ini mesinnya teman-teman ya. Rasio kompresi ketemu, terus reset PJMJ-nya ketemu, reset membrannya juga ketemu teman-teman ya. Ini motor sudah siap dibawa pulang dan dibawa touring, dipakai harian juga kita mampu ini motor ya teman-teman. Dari garapan Baraking Garage ya. Oke, mungkin segitu saja dari Baraking Garage ya. Barangkali ada yang mau overhaul atau tune up atau service ya teman-teman. Kita lokasinya itu di Banjarharjo Brebes ya teman-teman. Jawa Tengah ya tentunya teman-teman. Motor ditinggal tetap aman di Baraking Garage. Oke, see you next time, next video. Bye.